Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang saya hormati teman-teman guru SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Pertama-tama alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar SMP Negeri 27 Kota Tangerang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya, mohon izin pada hari ini saya Jiran Supriyanto dari SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Kebetulan alhamdulillah saya lulus CGP angkatan 11 tahun 2024, dan siang hari ini saya akan memaparkan yaitu materi tentang guru penggerak modul 1.4. Tentang apa? Tentang budaya positif di SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah menyajikan sebuah kerangka kerja yang holistik untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Ketiga konsep di atas itu saling terkait dan saling mendukung dalam mewujudkan tujuan tersebut. Apa aja itu? Ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi. Jadi 1 jam ke depan atau 60 menit ke depan ini kita akan belajar bareng-bareng tentang apa? Budaya positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Budaya positif, kira-kira ini apa nih? Di SMP Negeri 27 Kota Tangerang yang sudah kita jalani apa nih? Contohnya apa Bapak Ibu guru? Budaya positif misalkan mengaji. Nah, betul. Kata Bu Risma. Apalagi selain mengaji, budaya positif? Makan sehat itu juga termasuk budaya positif. Terus apa lagi? Senam pagi, budaya positif. Ya, ini betul sekali ya. Jadi budaya positif adalah budaya yang sudah kita lakukan selama ini di SMP Negeri 27 Kota Tangerang ini seperti apa? Nah, itu disebut budaya positif. Nah, perlu nggak budaya positif ini kita tingkatkan? Nah, pada siang hari ini saya sebagai CGP mewakili SMP 27 Kota Tangerang, kita sharing bersama-sama. Ya, kita ambil hikmahnya, kita tingkatkan lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, setelah kita mempunyai budaya positif, maka kita harus terapkan ke dalam keyakinan kelas. Dulu namanya bukan keyakinan kelas, dulu namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka dirubah namanya, yaitu menjadi keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan sama keyakinan? Kalau peraturan itu yang membuat sekolah, kalau keyakinan itu yang membuat antara kita sama anak-anak. Jadi ini mencoba mengayomi, mencoba mengambil apa sih ide dari anak-anak. Keyakinan kelas adalah merupakan fondasi dari budaya positif. Ini adalah seperangkat nilai, norma, dan harapan bersama yang dianut oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas yang kuat akan memberikan arah dan tujuan bersama, serta menciptakan rasa saling percaya dan menghormati. Dengan adanya keyakinan kelas, contoh saya
Tadi pagi saya coba memperkuat keyakinan kelas. Saya kumpulkan semua anak-anak, kita bicara tentang keyakinan kelas. Salah satunya yaitu, anak-anak, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati bersama sebelum pembelajaran Bapak selama 1 tahun ke depan? Tujuannya apa? Karena dia yang membuat keyakinan, berkolaborasi dengan kita sebagai guru mapel, mau tidak mau, karena dia yang membuat, oleh sebab itu mereka pasti akan melaksanakannya. Ya, itulah. Makanya pentingnya keyakinan kelas itu harus dibuat terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan materi 1 tahun ke depan. Kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, di saat kita masuk di dalam kelas, anak melakukan kesalahan, kita tidak bisa memberikan sanksi. Andai kan diberikan sanksi pun, anak merasa tertekan. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan tadi, tidak ada kerjasama di antara kita sebagai guru maupun sama anak murid. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu ya. Dan ini alhamdulillah sudah saya praktekkan selama ngajar di kelas 9 beberapa bulan ini setelah lulus CGP. Dan alhamdulillah kesalahan-kesalahan yang tadinya berat kita nggak perlu mengukur, cukup kita bicara kembali lagi ke keyakinan kelas ya, seperti itu. Nah, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru adalah cara guru dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa dalam konteks budaya positif. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sebagai penguasa. Posisi kontrol yang efektif akan mendukung terbentuknya keyakinan kelas yang positif. Nah, di sini saya sudah rangkum 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Contoh, anak terlambat nih, upacara, bel jam 7, tet gitu, anak terlambat. Posisi guru sebagai penghukum contohnya seperti apa? Kamu terlambat, ambil sampah. Nah, itu adalah contoh sebagai penghukum. Ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Saya ulangi pelan-pelan. 5 posisi kontrol guru dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama sebagai penghukum. Apakah kita ini selama ini sebagai penghukum? Nanti Bapak Ibu yang bisa menjawab. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti apa sih Pak? Mohon izin, nanti kita akan bongkar satu-satu. Kemudian yang ketiga, apakah kita memposisikan sebagai teman? Yang keempat, apakah sebagai pemantau? Dan yang kelima, apakah kita sebagai manajer? Kita ungkap satu kasus. Contoh kasus yang sering terjadi di sekolah kita yaitu kedisiplinan. Sadari atau tidak, disiplin ini adalah masalah besar di SMP Negeri 27. Ya, contoh, kita bicara setiap hari ini hampir 5, 10, bahkan 20 lebih anak-anak selalu terlambat. Nah, kita ini memposisikan sebagai apa? Tergantung bagaimana kita mengambil keputusan. Contoh, anak terlambat. Kita memposisikan sebagai apa? Kalau sebagai penghukum, apa tindakannya? Biasanya kalau sebagai penghukum, guru itu langsung mengatakan seperti ini. Udah jam berapa ya? Udah lewat 10 menit. Ambil sampah. Kita langsung hukum. Itu posisi pertama. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Apa yang dilakukan? Contohnya seperti apa? Anak kita panggil. Kita omeli di depan umum. Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu adalah posisi yang kedua. Posisi merasa bersalah. Kita ngomelin anak di depan umum, di depan mereka, di depan sekian banyak murid yang terlambat. Kalimatnya seperti tadi. Bapak kecewa sama kamu. Seakan-akan anak ini dibuat merasa bersalah. Itu posisi yang kedua. Kemudian posisi yang ketiga, yaitu guru memposisikan sebagai teman. Contohnya seperti apa? Contoh, Pak Dwi sebagai wali kelas. Tiba-tiba anak didiknya terlambat. Pak Dwi memposisikan sebagai teman. Kalimat yang keluar apa? Kamu nggak kasihan sama Bapak. Itu memposisikan sebagai teman. Nanti dari 5 posisi ini silahkan diambil.
posisi mana yang paling efektif untuk merubah mindset anak menjadi lebih baik. Ya, contoh tadi ya. Yang pertama sebagai penghukum, anak terlambat, kita nggak usah banyak ABCD. Jam berapa ini? Lewat 5 menit, nggak usah masuk, bersihkan sampah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah, panggil di depan umum, di depan anak-anak. Dengan satu kalimat yang singkat aja, tapi membuat mereka bersalah. Bapak kecewa dengan sikap kamu. Berarti anak ini sudah membuat kecewa. Dan yang ketiga, sebagai teman. Contohnya, misalkan tadi saya beri contoh Pak Dwi. Pak Dwi sebagai wali kelas. Tiba-tiba anak didik beliau terlambat. Difoto, di-share ke grup Dewan Guru. Otomatis, itu tadi kalimat tadi. Pak Dwi secara tidak langsung merasa bertanggung jawab terhadap anak didiknya karena beliau sebagai wali kelas. Dan muncullah kalimat seperti tadi. Kamu gak kasihan sama bapak. Itu sebagai teman. Kamu gak kasihan sama bapak. Kemudian posisi yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu kita bukan sebagai wali kelas. Katakanlah kita sebagai petugas piket. Anak terlambat. Sebagai pemantau peraturan. Kalimat yang muncul biasanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Melanggar keyakinan sekolah enggak? Ini pemantau. Jadi memantau peraturan. Jadi ada 4 yang sudah saya jelaskan. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau peraturan. Jadi anak begitu datang, kita langsung hadapkan dengan keyakinan kelas atau peraturan sekolah. Contohnya tadi, apa yang telah kamu lakukan? Melanggar peraturan sekolah tidak? Dan yang terakhir, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Seperti apa manajer itu? Kalimat apa? Kalau anak yang terlambat, kalau kita memposisikan sebagai manajer, kalimat yang keluar yang pertama adalah, apakah kamu meyakini tindakan kamu itu benar? Itu sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita terapkan di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar ini, mana yang lebih efektif untuk meningkatkan disiplin anak. Ya. Dan kita udah pasti melakukan semuanya itu. Nah, kita kembali lagi ke posisi kontrol guru. Kita akan melakukan 5 posisi kontrol. Silakan lakukan mana yang paling efektif. 1, sebagai penghukum, terlambat, nggak usah banyak bicara, 5 menit, bersihkan sampah. Apakah itu membuat efek jerah? Bapak Ibu yang akan menyimpulkan. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, Bapak kecewa sama kamu. Apakah itu membuat jerah? Nanti Bapak Ibu yang akan mengetahui adakah efek positifnya. Yang ketiga, sebagai teman, kamu nggak kasihan sama Bapak. Bapak malu. Foto kamu ada di grup Dewan Guru. Itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau guru piket. Begitu anak yang terlambat, kita langsung benturkan atau kita arahkan. Peraturan apa yang kamu lakukan? Peraturan apa yang telah kamu langgar? Itu langsung dibenturkan dengan aturan. Dan yang terakhir, manajer. Manajer itu tingkatannya lebih tinggi ya. Kalau di sini mungkin sekelas kepala sekolah. Tapi kita bisa melakukannya dengan kalimat yang santun. Apa seperti tadi? Apakah kamu yakin tindakan kamu sudah benar? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kurikulum merdeka. Jadi mau tidak mau, pembelajaran berpihak pada murid, kita harus melaksanakan. Pelajaran menghamba pada murid, kita harus melaksanakan. Itu tidak ada pilihan. Ya, oke, next. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah alat yang dapat digunakan guru untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menemukan solusi untuk memperbaiki situasi. Praktek ini sejalan dengan prinsip-prinsip budaya positif yang menekankan pada pemulihan dan perbaikan daripada hubungan. Restitusi itu apa sih? Saya terus terang juga baru mengetahui setelah CGP. Restitusi adalah pendekatan positif. Restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena ada tiga langkah-langkah. Makanya disebut segitiga. Restitusi adalah pendekatan positif untuk menyelesaikan masalah. Apa saja?
tahapan-tahapannya nanti di slide terakhir saya ada videonya, saya akan tampilkan ya. Next. Nah, bagaimana ketika konsep ini saling terkait dan dapat diterapkan dalam praktek? Apa tuh ketiga tadi? Yang pertama tadi apa? Keyakinan kelas. Yang kedua, Guru sebagai kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga, segitiga restitusi. Kalau tiga-tiganya ini diterapkan dalam sebuah instansi manapun, baik sekolah maupun instansi BUMN yang lain, kita fokus ke sekolah aja. Kalau diterapkan di instansi sekolah, insya Allah tiga ini akan membuat sekolah ini menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Karena semuanya diawali dari budaya positif. Dari budaya positif sudah kita terapkan, buatlah budaya positif itu menjadi keyakinan kelas. Kalau dulu buatlah budaya positif ini menjadi peraturan sekolah. Kita sempitkan lagi menjadi peraturan kelas. Sekarang peraturan dihapus, dari budaya positif kita terapkan di dalam kelas, namanya keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas sudah terlaksana dengan baik, masuklah 5 posisi kontrol. Ingat, masalah nggak harus dari pintu gerbang, bisa jadi masalah dari pintu kelas kita. Karena di saat kita masuk pintu kelas, masalah itu baru dimulai. Mulai dari anak-anak berisik, mulai dari coret-coret tembok, mulai dari PR tidak dikerjakan, apalagi ya, mulai tiket nggak berjalan, macam-macam. Nah, setiap masalah yang berada di dalam lingkungan kelas ini bisa kita tindak lanjuti dengan tadi 5 posisi kontrol ini, dan dieksekusi lewat segitiga restitusi. Lanjut, membangun keyakinan kelas. Nah, seperti apa membangun keyakinan kelas? Guru dapat melibatkan siswa dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Kalau anak-anak kita ajak bicara dari hati, kalau anak-anak kita ajak ngobrol untuk menentukan keyakinan kelas, saya yakin apa yang kita tulis sebagai orang muslim, ya kita harus jalankan. Ya, apa yang udah kita sepakati, ya harus kita jalankan. Salah satu tanda munafik, kata Bu Ustazah Hayi, apa? Kalau berjanji harus ditepati. Artinya apa yang kita tulis, ya harus kita laksanakan. Makanya penting sekali di saat kita membuat keyakinan kelas, semua harus terlibat, karena itu menjadi komitmen bersama untuk 1 tahun ke depan. Ya, tahun berikutnya bisa nggak dievaluasi? Bisa, tergantung situasi. Yang kedua, keyakinan kelas yang positif akan mendukung penerapan kontrol guru sebagai fasilitator. Jelas, di saat kita mempunyai keyakinan kelas yang positif, keyakinan kelas anak-anak datang tepat waktu, misalkan petugas piket 15 menit sebelum waktu bel berbunyi harus ada. Jelas, ini namanya keyakinan kelas, kan kita bikin bersama. Apalagi hari Jumat semuanya membawa Al-Quran, itu termasuk keyakinan kelas, kan sudah disepakati bersama. Siapa lagi itu? Merapikan meja dan kursi, termasuk keyakinan kelas. Yang positif akan mendukung penerapan posisi kontrol guru sebagai fasilitator. Sangat mudah. Di saat keyakinan kelas kita sudah buat, kita tempel, dilaksanakan dengan baik, kita sebagai guru, sebagai kontrol guru 5 tadi, sangat mudah sekali. Kenapa? Karena keyakinan sudah dilaksanakan. Jadi kita nggak terlalu banyak, nggak terlalu pusing. Kenapa banyak problem? Keyakinan kelas nggak berjalan. Kenapa banyak problem? Ada yang nggak beres di keyakinan kelas itu. Berarti harus ada dirubah. Nah, ya. Jadi keyakinan kelas yang positif akan mendukung penerapan posisi kontrol guru sebagai fasilitator. Berikutnya, segitiga restitusi dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat keyakinan kelas. Misalkan dengan melibatkan siswa dalam proses menemukan solusi. Tadi saya bilang, setiap ada masalah, tadi saya kasih contoh masalah di pintu gerbang satu pelajaran. Sekarang saya tarik ke dalam, di dalam kelas. Contoh misalkan, ternyata di dalam satu kelas itu pasti ada anak yang hiperaktif, rese lah kalau bahasa kita. Tapi dalam kurikulum Merdeka nggak boleh, bahasa akhirat itu nggak boleh. Kita bilangnya anak aktif lah. Aktifnya tanda kutip ini, selalu bikin gaduh, selalu bikin apa ya, nggak nyaman anak-anaknya. Itu pasti ada, nggak mungkin. Karena apa? Manusia nggak ada yang sempurna.
Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak Dir luar biasa ya. Jadi itu pasti ada. Dan caranya menyelesaikannya gimana? Segitiga restitusi tadi, ya, segitiga restitusi tadi. Ya. Terus di situ saya coba kasih contoh ya. Mohon maaf saya agak maju sedikit, terhalang ya. Di situ saya kasih contoh. Keyakinan kelas 91 SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Saya baca dari sini ya. 1. Kita dimulai dan selesai tepat waktu. Itu yang nulis bukan saya. Siapa yang nulis? Kesepakatan antara saya sama murid kelas 91. Jadi di saat anak tidak tepat waktu, ini loh yang kamu tulis. Jadi kita nggak perlu ini nggak perlu. Ini loh yang kita sepakati. Yang kedua, angkat tangan jika ingin bertanya. Nah itu kesepakatan. Jadi tidak ada setiap ada yang bertanya langsung, nggak ada. Hari ini sudah kesepakatan. Dan kita tempel di dalam kelas. Itu akan menjadi keyakinan kelas mapel PJOK selama pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, apa itu ya? Simak teman yang sedang berbicara di depan atau guru. Jadi kalau ada guru yang berbicara di depan atau teman yang sedang berbicara di depan harus disimak. Itu keyakinan kelas. Seandainya ada yang melanggar gimana? Kembali lagi tadi restitusi, segitiga restitusi. Kita tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Kamu yakin? Solusinya gimana? Jadi kita akan kembali. Intinya pendekatan persuasif, begitulah. Ya, guru-guru merdeka. Ya, memang kita kembali lagi. KHD mengajarkan kita pendidikan menghamba kepada murid. Yang keempat, selalu mengenakan kaos olahraga pada mapel PJOK. Nah, karena ini PJOK, jadi setiap pembelajaran harus memakai kaos olahraga. Jadi di saat anak-anak nggak pakai baju olahraga, saya nggak perlu menghukum karena ada keyakinan. Ini keyakinan yang udah kita langgar, yang kamu langgar. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan baik atau bekerja sama dengan kelompok. Jadi di saat di lapangan, nanti anak-anak kita arahkan silahkan kerjasama. Dalam arti gimana? Ya saling membantu, tidak ada yang egois. Yang pinter bisa student center itu. Salah satu apa ya? Metode pembelajaran ya. Ada yang seperti itu. Oke, next. Menerapkan posisi kontrol guru. Nah, di sini kebetulan nih lagi foto teman-teman ya. Guru yang jadi ada siapa nih? Sama Bu Heni, ada nih orang-orang penting semua nih ya. Istri semua. Iya nih Pak Ade ya. Ini menerapkan posisi kontrol guru. Bagaimana menerapkannya? Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai fasilitator akan lebih mudah membangun hubungan yang positif dengan siswa. Hubungan yang positif ini akan memperkuat keyakinan kelas. Saya bedah satu-satu ya. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai fasilitator akan lebih mudah membangun hubungan yang positif dengan siswa. Kalau kita memposisikan kita sebagai fasilitator, itu hubungan kita sama anak itu pasti baik. Tapi kalau kita memposisikan sebagai penghukum, anak bandel dikit, lari 3 kali lapangan, itu pasti kita tidak akan memiliki hubungan yang baik. Itu udah pasti. Atau kita bicara di depan, kita permalukan itu di depan. Hari itu mungkin dia nggak dendam, tapi ingat efeknya panjang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, memori ini pasti akan terlalu terngiang-ngiang. Makanya kita harus menghindari itu, karena kita tidak pernah tahu. 1 dari 1000 murid ini kita tidak pernah tahu siapa yang akan menarik kita nanti di yaumul kiamat nanti. Dia di zaman akhir nanti. Makanya sebisa mungkin setiap kesalahan kita selalu bimbing. Setiap kesalahan kita selalu kasih motivasi. Kita bicara dunia. Siapa tahu dari 1000 ini ada yang menjadi pejabat dan kita pasti bangga. Ya. Jadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai fasilitator akan lebih mudah membangun hubungan yang positif dengan siswa. Artinya janganlah sebagai penghukum, jangan. Karena itu dampaknya kurang baik. Atau jangan sebagai membuat merasa bersalah. Lebih enak sebagai fasilitator. Itu akan membangun hubungan kita 1 tahun atau 3 tahun ke depan menjadi baik. Kedua, hubungan yang positif ini akan memperkuat keyakinan kelas. Di saat kita hubungan kita baik sebagai fasilitator, nggak usah diperintah, anak-anak pasti akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Karena apa? Dia akan merasa malu.
Nah, ini yang akan kita ambil karena kita ingin peraturan itu dilaksanakan karena malu pada diri sendiri. Itu yang paling penting karena selama ini yang bisa dihitung dengan jari sangat sedikit. Keyakinan kelas dilaksanakan itu karena mungkin, wih ada Pak Dwi, wih ada Pak Jiran. Kenapa? Ya karena itu tadi masih ada ngerasa tekanan atau pressure, belum ada kesadaran. Dengan adanya posisi kontrol kita sebagai fasilitator, harapan kita adalah hubungan yang positif ini akan memperkuat keyakinan kelas. Artinya kalau jam kosong, di saat kita nggak ada keyakinan kelas di situ udah terbentuk, jadi kita nggak perlu lagi PR besar, nggak cuma SMP 27, SMP Kota Tangerang. Ya. Ketiga, dalam menerapkan segitiga restitusi, guru bertindak sebagai pembimbing. Ya, saya ulangi lagi. Dalam menerapkan segitiga restitusi, guru bertindak sebagai pembimbing. Membantu siswa memahami situasi dan menemukan solusi. Jadi setiap masalah bertindaklah kita sebagai pembimbing, jangan sebagai penghakim. Atau membantu siswa memahami situasi dan menemukan solusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan masalah. Contoh, di suatu kelas, saya bicara Pak Dwi. Kira-kira di dalam kelas ini siapa Pak Dwi yang aktif banget ini Pak Dwi? Di Kelas Bapak. Di kelas Bapak. Bapak wali kelas. Iya. Sebut nama ini ya? Iya, sebut nama Pak Dwi. Oh, namanya Tami, Pak. Tami. Contoh nih, misalkan Tami. Tami ini anaknya aktif sekali. Akhirnya apa? Karena anaknya aktif di saat jam pelajaran kosong, dia itu terkadang bikin iseng. Contoh, misalkan nyoret-nyoret baju temennya, atau apa ya, membuat baju mukul-mukul meja. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan masalah. Apa yang dilakukan oleh Pak Dwi sebagai wali kelas? Ini bukan berarti Pak Dwi nggak benar ya. Ini hanya contoh. Ya, kita hanya contoh aja. Apa yang dilakukan? Yang pertama, menstabilkan masalah. Stabilkan dulu masalahnya. Jangan kita hantam, nanti dia akan naik. Dengan cara apa? Berbuat salah itu nggak apa-apa, manusiawi. Kita stabilkan dulu. Ya, setiap ada masalah kita stabilkan dulu. Berbuat salah itu nggak apa-apa, manusiawi. Menstabilkan masalah. Langkah yang kedua, validasi masalah. Maksudnya validasi masalah adalah yakinkan bahwa anak ini salah. Dengan kalimat apa? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Berarti anak ini sudah salah. Tapi dengan kalimat yang halus, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi dengan halus kita pukul hatinya. Yang pertama, manusia itu nggak ada yang sempurna. Bapak juga pasti punya salah. Kita coba netral, menstabilkan. Yang kedua, baru kita tanya, kamu melakukan itu pasti ada alasan. Dia akan curhat nih. Dan yang ketiga, ya setelah menstabilkan masalah, validasi masalah, yang ketiga adalah kembali lagi ke tadi, menanyakan keyakinan kelas. Ya, ada nggak keyakinan kelas yang kamu lakukan? Kita kembali lagi ujung-ujungnya ke keyakinan kelas. Oh ada, ternyata ada poin sekian nih di saat jam pembelajaran tidak boleh berisik. Jadi kita kembali tarik lagi ke konsisten yang sudah dibuat kesepakatan bersama. Kalau seandainya tiga-tiganya kita sudah coba, ada jaminan nggak Pak keberhasilan itu? Sekali lagi, kita sebagai guru sudah melaksanakan dengan maksimal, dengan ikhtiar yang maksimal. Semuanya juga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga pernah dengar dulu Abu Lahab ya, keluarganya Rasulullah, dia aja nggak sanggup seorang nabi, apalagi kita. Yang penting kita sudah berusaha melaksanakan yang terbaik sesuai dengan kurikulum Merdeka. Lanjut. Menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini ada dua contoh ya. Praktek segitiga restitusi akan lebih efektif jika dilakukan dalam konteks kelas yang memiliki keyakinan positif. Praktek segitiga restitusi akan lebih efektif jika dilakukan dalam konteks kelas yang memiliki keyakinan positif. Kalau keyakinan kelas kita sudah bikin sebaik mungkin, sepositif mungkin, untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi itu nggak terlalu berat sebenarnya. Kita lebih ringan. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai fasilitator akan lebih mudah memfasilitasi proses restitusi. Kembali lagi, kalau kita memposisikan kita sebagai fasilitator, setiap masalah di kelas, kita bicara di kelas dulu ya, di kelas itu akan lebih mudah.
Baik, saya akan kasih contoh lewat YouTube. Ya, operator, kita masuk ke YouTube. Ini contoh segitiga restitusi ya. Kan. Stop. Nah, ini menstabilkan identitas. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Kedua, validasi tindakan sekolah. Validasi tindakan salah. Menanyakan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kesepakatan, keyakinan yang sudah kita buat bersama. Lanjut. Play. Stop. Nah, ini kasusnya. Ini hanya perumpamannya. Kasus satu adalah Adi itu males ini, males banget saat kegiatan olahraga. Seperti apa? Kita langsung ke penyelesaiannya segitiga restitusi. Kasus satu ya, play. Dan, nah, kasus yang kedua, anak-anak ini nggak bawa peralatan olahraga saat olahraga kok. Kenapa sih? Itu sering gitu loh. Pakai rok lah, kadang pakai apa ya, baju lah gitu. Nah, oke, play. Kasusnya dua ya. Bagus, terus. Ayo, lanjut. Lanjut. Bagus. Ayo lagi, satu lagi. Siapa ini yang belum? Gimana? Oke, lanjut terus. Alif, ya Pak. Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu jarang sekali berolahraga. Kenapa, Alif? Kan? Kita tanyakan dulu. Kenapa nih? Ya, kenapa? Tadi saya bilang stabilkan masalah dulu. Jangan langsung kamu males kamu. Lari 20 kali. Nah, itu dendamnya itu lama itu. Bisa 5-10 tahun. Ya, play. Bapak memahami kekhawatiran kamu, Alif. Tapi olahraga kan untuk kesehatan kita. Apa yang kamu khawatirkan? Saya takut Pak bisa Oh, semua anak-anak itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, termasuk Alif juga, ya. Alif harus berani mencoba, ya. Bagaimana kalau minggu depan kita mulai dari olahraga yang ringan-ringan dulu, perenggangan. Ya, bagus ya. Semangat Alif ya. Benar ya, minggu depan kita ikut olahraga ya. Sekarang kita gabung ya sama teman-temannya yuk. Ayo kita gabung ya. Ayo terus. Ya, Alif silakan untuk cowok ya. Bagus, gantian ya sekali. Nah, ini contoh satu di saat saya ketemu murid yang malas olahraganya. Ya, apa yang langkah yang pertama kita lakukan? Stabilkan masalah. Ya, stabilkan masalah. Kenapa kamu nggak ikut? Alasannya apa tadi? Dia nggak suka olahraga yang berat. Setelah itu kita validasi. Kamu akan ketinggalan nanti. Kita validasi. Kita sadarkan dulu. Langsung kita tarik di dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Apa tadi? Dia akan semakin jauh ketinggalan. Akhirnya kita cari solusi. Apa solusinya? Karena dia nggak mau yang berat-berat. Ini hanya contoh ya. Pasti ada anak yang lemah dalam setiap kelas itu. Kita kasih solusi. Nah, kebetulan solusinya itu dia nggak mau olahraga berat-berat. Dia pengennya olahraga yang ringan-ringan, yang perenggangan, betul. Atau mungkin senam yoga dan lain sebagainya. Karena ini adalah kurikulum merdeka. Jadi mah nggak mau. Saya harus menuruti bakat dan minat mereka. Kita nggak bisa. Kamu basket nggak bisa. Benar tak? Buat kita tapi salah dalam kurikulum merdeka. Makanya mau nggak mau ya seorang jiran yang bisa dibilang apa ya ayam sayur lah di sini mencoba berubah sedikit demi sedikit untuk memahaminya. Ya itu
cara menyelesaikan segitiga restitusi kasus pertama. Kasus yang kedua adalah anak tidak pakai seragam olahraga. Jawab. Silakan kesempatan ganti. Cut. Ya. Mulai tidak membawa peralatan olahraga. Bagus. Ya. Ayo. Ganti lagi ke belakang. Terus. Nafa, Bapak perhatikan akhir-akhir ini Nafa sering banget tidak memakai perlengkapan olahraga. Kenapa nak? Nah, kalau kita mau olahraga kan kita perlu perlengkapan. Tujuannya apa? Biar pas olahraga itu Nafa bisa maksimal. Nah, sekarang kenapa Bapak tarik ke sini? Akhirnya kan nggak bisa ikut olahraga. Gimana itu? Baik, kalau gitu gimana nih? Kalau kita sama-sama cari solusinya. Bagaimana si Nafa kalau sebelum berangkat sekolah malamnya dicek dulu perlengkapan sekolahnya. Benar ya? Baik ya, Bapak berharap Nafa ya bisa mengikuti teman-temannya tentunya dengan perlengkapan yang lengkap ya. Minta tolong sama ibunya untuk setiap paginya untuk diingatkan. Di sana ya. Ya, jadi sementara ini Nafa boleh melihat dulu ya, jangan ikut olahraga dulu takutnya nanti tidak nyaman. Bisa ya Nak ya? Minggu depan bisa lengkap Nak? Bisa. Sudah Nak ya? Boleh istirahat dulu sayangnya. Ya. Terus, yuk lanjut. Yuk Nadia, bagus. Boleh kasih tepuk tangan buat saya Bapak Ibu. Terima kasih ya. Biar saya makin semangat. Itu contoh kasus yang kedua, anak nggak membawa peralatan olahraga. Nah, langkah pertama apa? Jangan diomelin di depan situ. Jangan. Karena apa? Mental pasti kena. Terus tadi 5 posisi kontrol tadi membuat anak menjadi bersalah. Akhirnya apa? Kita coba tarik yang agak lebih jauh. Itu tujuannya apa? Itu tadi kita tetap menghargai privasi dia, dan insya Allah dengan cara yang santun ini sebagai fasilitator ini akan menghasilkan perubahan anak tadi yang lebih baik. Kita kembali ke PowerPoint ya. Kita sebentar lagi tadi ya. Oke, next. Contoh penerapan. Misalkan ketika terjadi konflik di kelas, ini pasti Bapak Ibu kan guru kelas semua ya. Kalau saya kan guru lapangan. Ketika terjadi konflik di kelas, guru dapat menggunakan segitiga restitusi untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru dapat memulai dengan mengajak siswa untuk mengidentifikasi apa yang telah terjadi. Kemudian membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka dan bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki. Dalam proses ini, guru dapat mengacu pada keyakinan kelas. Kuncinya cuma itu kok. Hebatnya sebuah pembelajaran itu tergantung hebatnya keyakinan kelas. Dalam proses ini, guru dapat mengacu pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama untuk membantu siswa menemukan solusi yang sesuai. Yuk, lagi satu slide lagi. Kesimpulannya, ya alhamdulillah ya Allah. Bentar lagi ya. Kesimpulannya adalah dengan menghubungkan ketiga konsep ini, apa tadi ketiga konsep tadi? Keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol ya. Lagi ya, keyakinan kelas, terus 5 posisi kontrol, baru segitiga restitusi. Kesimpulannya, dengan menghubungkan ketiga konsep ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Keyakinan kelas yang kuat. Nih, keyakinan kelas yang kuat setelah kita sepakati bersama antara wali kelas dan anak-anak, antara wali kelas dan guru, antara murid dan guru mapel. Keyakinan kelas yang kuat, posisi kontrol guru, ada 5 tadi sebagai penghukum. Apa lagi?
Teman. Sebagai teman, apa lagi? Pemantau. Pemantau, Pembuat. pembuat bersalah, satu lagi Manajer. manajer. Alhamdulillah, ternyata masih hafal ya. Keyakinan kelas yang kuat, 5 posisi kontrol guru sebagai fasilitator, dan penerapan praktek segitiga restitusi akan saling memperkuat dan menciptakan sinergi yang positif. Jadi 3, dimulai dari budaya positif, dikuatkan dalam keyakinan kelas, kita imbangi dengan 5 posisi kontrol guru, dan menyelesaikan semua masalah dalam segitiga restitusi, insya Allah akan menghasilkan murid-murid yang cerdas, beriman, dan bertakwa. Next. Alhamdulillah sudah selesai. Dan masih ada 10 menit Bapak Ibu Guru. Ya, silahkan yang mau nanya karena timernya 1 jam. Monggo, yang mau nanya silahkan. Pak Tony, dari tadi udah nyatet. Monggo Pak Tony. Ya, ayo. Atau siapa silakan Bapak Ibu. Ya, barangkali ada Bu Haji Erna, terima kasih pengawas ya senior kita. Mohon bimbing aja Ibu. Ini lagi belajar Ibu ya. Ya, kamera bisa disut. Disut Bu Erna. Ya, Pak fasilitator, beliau adalah senior di SMP Negeri 27 dan beliau adalah orang tua kami di SMP Negeri 27. Jadi setiap ada apa-apa, beliaulah yang memberikan arahan positif. Kita doakan mudah-mudahan Bu Erna panjang umur dan sehat selalu. Amin. Ya, kembali lagi di sini. Pak Tony tadi. Oke, silakan Pak Tony. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang tadi keyakinan kelas sebagai kita sebagai guru mapel. Ya. Ketika kita sebagai guru mapel, pasti ada konsekuen ketika mereka melanggar Keyakinan kelas. keyakinan Ya. kelas di kelas tersebut. Bagaimana konsekuen tersebut yang menjadi mereka merasa atau efeknya untuk mereka merasa tidak melakukan hal tersebut lagi, Pak. Baik. Terima kasih ya. Bisa kasih aplaus dulu Pak Tony. Iya, ya. Ini merupakan uji nyali dan uji saya ya. Terima kasih Pak Tony. Sebuah pertanyaan yang bagus dari Pak Tony. Apa sih Pak efeknya di mapel matematika ini apabila dia melanggar keyakinan kelas? Sejauh mana dampak positifnya? Mungkin ke arah sana ya. Iya. Kita kembali lagi. Sebelum Pak Tony masuk ke dalam suatu ruangan atau sebelum Pak Tony melangkah ke materi selanjutnya, kita akan duduk bareng sama anak-anak. 35 anak, kita akan duduk, kita buat kesepakatan. Pak Tony juga mempunyai kesepakatan, anak juga mempunyai kesepakatan. Artinya kita harus saling balance. Jangan sampai anak terlalu menguasai, kita enggak, jangan. Tetap, tapi kita juga nggak memaksa. Misalkan contoh, saya mengharapkan anak-anak setiap olahraga harus pakai baju seragam SMP 27, misalkan saya pengennya seperti itu biar rapi. Tapi anak-anak ada yang ngasih masukan, Pak saya udah nggak punya, saya udah nggak muat, solusi win-win solusi gimana? Kita pakai kaos olahraga, yang penting kaos olahraga. Kembali lagi ke mapel matematika. Contoh, misalkan dalam pembelajaran Pak Anton itu ada 2, 3, atau 5 misalkan. Setiap pembelajaran matematika, kenapa sih 3, 2, 5 orang ini selalu bikin gaduh aja, misalkan seperti itu. Nggak bisa tenang aja, selalu bikin suasana menjadi nggak nyaman gitu terhadap teman-teman yang lain. Berarti ada keyakinan kelas yang nggak berjalan, ya. Ada keyakinan kelas yang nggak berjalan, ya. Jadi solusi tetap kembali ke segitiga restitusi. Pak, saya udah mencoba nih, Pak. Udah mencoba maksimal, sudah ikuti arahan-arahan dan aturan-aturan yang ada di kurikulum Merdeka sudah. Tapi ternyata ini tidak bisa memberikan dampak yang signifikan. Kembali lagi tadi kita sudah bilang, yang penting kita sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah mempunyai keyakinan. Ingat, segala sesuatu itu semuanya kuasanya Allah. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa mendoakan, kita sudah melaksanakan dengan maksimal. Apapun hasilnya, itu di luar batas dan kemampuan kita, ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, ya bukan berarti kita nggak peduli, bukan, ya, bukan kita nggak peduli. Kita sudah melaksanakan dengan maksimal. Kita sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan maksimal. Kita sudah melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan maksimal.
kok masih tidak ada perubahan, kita kembali lagi tadi, kita ini hanya manusia biasa. Bukan berarti menyerah dengan sistem yang ada di kurikulum Merdeka, bukan. Saya yakin mereka berubah, walaupun nggak 100%, mungkin bertahap. Yang tadinya berisik 5 orang, siapa tahu dengan kesabaran kita bisa menjadi 4 orang. Disitulah peran kita guru. Ada kan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, ada yang ingat ya? Oh, tahu Pak. Apa itu? Engar sosu tulodo. Artinya kita sebagai contoh. Eng matyo mangin karso. Kita sebagai Tengah memberi semangat. Masya Allah, Pak Dwi luar biasa nih. Masya Ini harusnya Allah. lulus nih. Dan yang ketiga, tuturi apa itu? Dari belakang kita ikut mendorong. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Dwi. Ini seandainya ini kepala sekolahnya saya nih layak jadi PKS nih beliau. Beliau udah memahami. Makanya 3 tadi, di saat kita sudah tuturi handayani sudah, engmat yang mangon karya sudah, terus terakhir tuturi handayani sudah, dan hasilnya kok masih nggak maksimal, ya kembali lagi kita serahkan semuanya kembali kepada Allah. Ya Pak Dania, tetap semangat, tetap berjuang, lakukan yang terbaik. Hasil akhir bukan urusan kita, hasil akhir bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, baik itu dari keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Dengan tahapan-tahapan kita sudah panggil, tapi ternyata anaknya seperti ini. Pak, apakah perlu kita memanggil BK? Sama, BK tahapannya juga sama, segitiga restitusi juga. Tapi apakah boleh? Boleh. Di saat keyakinan kelas kita sudah laksanakan dengan maksimal, silahkan koordinasi sama wali kelas. Siapa tahu ada tanda kutip, mungkin diri kita, mohon maaf, ada baiknya kita juga refleksi, mungkin di diri kita ada sesuatu di anak ini kita kurang berwibawa. Ya mohon maaf, kita sama-sama refleksi ya. Mungkin diri kita atau saya deh, dalam pembelajaran olahraga saya udah bilang sekali 2 kali kenapa nggak nurut, tapi dibilangin sama wali kelasnya nurut. Nah kembali lagi ke cerminan kita. Mungkin di diri kita itu ada sesuatu yang kurang wibawa di mata anak itu. Ya kita kembali lagi. Ingat, tidak ada yang sempurna. Guru bukan berarti semuanya benar. Ingat, kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama manusia ya. Terima kasih Pak Tony. Jadi jawaban saya adalah tetap lakukan yang terbaik, apapun hasilnya tetap kita akan berusaha. Pasti ada, walaupun proses yang ada sekaligus langsung berubah, ada yang step by step. Mungkin 1 minggu, namanya batu kalau kena air terus lama-lama kan juga akan luluh. Sama anak ini kalau kita dikatin dengan terus menerus, kita masih masukkan, biasanya dia butuh perhatian. Biasanya seperti itu, makanya perlunya kita diajak duduk bareng tadi, segitiga restitusi. Kamu sebenarnya pengennya apa sih? Dia juga punya hati, kamu maunya seperti apa sih? Apakah ada masalah keluarga? Apakah ada masalah seperti apa? Yakinlah, yakin, saya sangat meyakini itu. Kalau kita dengan yakin, dengan terus menerus, insya Allah itu menjadikan salah satu amal jariah buat kita. Ya, terima kasih Pak Tony. Ya, sekali lagi kami tepuk tangan buat Pak Tony. Ya. Satu lagi pertanyaan. Ya boleh, Pak Dwi. Terima kasih Pak Jiran. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuman sifatnya bertukar pendapat aja Pak Ya, ya, mangga Pak Dwi. Jadi kita saling sharing aja. Kalau menurut Pak, bukan ya tadi kan seperti yang dijelaskan Pak Jiran tadi bahwa guru itu bisa menempatkan di posisi 5 yang Ya. kontrol ya. Menurut Pak Jiran sendiri, pendapat Pak Jiran ya ini, Ya. itu yang paling bagus yang mana sih untuk itu tadi Penghukum. menerapkan budaya positif itu tadi ya, kan ada 5 itu ya. Menurut Pak Jiran yang mana yang 5 posisi kontrol ya. ya, Yang paling baik ya. yang menurut Pak Jiran ya. Ya. Mungkin sesuai dengan yang sekarang Pak Jiran pelajari sekarang yang sedang didalami di CGF. Apakah sebagai penghukum ya, posisi sebagai penghukum itu juga masih relevan ya, masih sesuai dengan kurikulum yang sekarang kita terapkan. Baik. Terima kasih. Coba Pak Dwi. Cukup Pak. Baik, terima kasih ya. Baik teman-teman, saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Dwi. Pak, sebaiknya kita ini di kurikulum Merdeka ini posisi yang mana sih yang lebih baik? Yang terbaik dari yang terbaik ini, 5-5-nya baik kok. Tujuannya apa sih? Perubahan menjadi lebih baik. Cuma dari 5 ini kita coba cari mana yang
baik yang memberikan efek lebih baik. Penghukum apakah salah? Enggak salah. Tapi kita kembali lagi, dampaknya lebih besar mana gitu loh. Tadi kita sudah bilang, kalau posisi penghukum yang dikhawatirkan apa? Ada anak dendam, ada anak yang nggak terima. Dan mereka ngerasa, kok saya diperlakukan seperti itu. Yang kedua tadi, pembuat merasa bersalah. Kita panggil di depan umum, secara nggak langsung mempermalukan dia. Walaupun niat kita sebenarnya biar mereka trauma gitu loh. Tapi ternyata setelah kita pelajari, mohon maaf, saya STM usia berapa ya? 17 tahun, sekarang 42. 25 tahun yang lalu, saya ingat dicitak sama guru ini waktu pacaran. Tetak gitu. Ternyata sampai sekarang itu membekas. Artinya apa? Tindakan negatif yang kita lakukan ke anak 5, 10 tahun, 15 tahun itu pasti akan membekas. Dan kita nggak tahu di dalam, misalkan Pak Sugi ketemu sama orang yang pernah dihukum, ih guriningnya ya kesel kan, ngereng gitu kan, kita sakit hati kan sebenarnya. Nah itu seperti itu yang kita jaga. Itu yang membuat merasa bersalah. Pernah ngalami nggak? Saya pernah, jujur saya pernah. Dulu awal-awal di sini kan saya orangnya kan sangar kan, setiap nyiapin kan, orang pada takut semua gitu. Ternyata apa efeknya? Saya di depan ketemu anak-anak itu nggak kenal saya, sedih saya. Gitu. Ketemu di tukang bakso nggak ada yang salim, ketemu di tukang jus nggak ada yang negur. Setelah saya evaluasi, ya itu ternyata cara saya itu salah. Akhirnya setelah saya rubah begini, nggak perlu saya tegur duluan, sudah nyamperin, cium tangan saya. Dan alhamdulillah nggak sering sih, pernah itu dibayarin. Di bakso dibayarin emaknya ya, kalau anaknya sih enggak, emaknya, bapaknya gitu. Karena apa tadi? Karena kita merasa nyaman. Terus yang ketiga teman tuh terkadang disepelekan. Jadi mereka nggak nganggap mentang-mentang teman gitu. Yang keempat yaitu pemantau hanya mengingatkan. Jadi menurut saya posisi yang paling baik di saat anak melakukan kesalahan adalah bertindaklah kita seolah-olah sebagai fasilitator atau sebagai manajer. Kalau kita sebagai manajer berarti kita memposisikan, anggap aja Bapak Ibu semua ini adalah kepala sekolah semua. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Yaitu tadi, dengan cara santun, dengan dijawab, apakah kamu meyakini tindakan kamu itu benar? Jadi sekarang itu semuanya harus main hati. Walaupun terkadang kita sering sakit hati. Jadi sekarang ini semuanya harus main hati. Jadi kalau anak salah, kita harus main hati. Dengan cara apa? Itu tadi, apakah kamu yakin tindakan kami itu benar? Walaupun dalam hati dongkok, lo lagi kan, itu nggak pernah begitu, itu pasti. Tapi di mana lagi? Inilah tuntutan kita sebagai guru di kurikulum Merdeka. Mau tidak mau, kita harus mau menerapkan. Ya, dengan kita mencoba menyentuh hatinya, dengan kita mencoba bicara dari ke hati, harapan kita tentunya satu. Apa? Anak ini berubah dengan baik. Kalau nggak berubah, ya kita kembali lagi, ya Allah, saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Insya Allah dengan kun fayakunnya, semuanya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya, cukup ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Bapak fasilitator, Bapak Suhendi, Eskom, pengajar praktek Pak Noadi Girsang. Alhamdulillah hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 13 Agustus. Alhamdulillah saya sudah praktek aksi nyata atau praktek presentasi di depan teman-teman guru. Dan ini adalah guru dari berbagai bidang, guru IPA, guru PKN, bahasa Inggris. Bu Dini guru apa ya? IPA, Mr. Tony, Pak Tony, ahli guru matematika, Bu Ratna IPS, Bu Rosi juga matematika, dan di belakang beliau ada Bu Erna di guru IPS. Teman-teman, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Kalau seandainya ada yang kurang, kita bisa bicarakan atau bisa diskusikan di lain hari. Ya, apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, demikian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Siap. Siap. Berdoa dan sesuai dari masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita ketemu dengan Bapak ya di tahun ajaran baru ini mata pelajaran PJJ. Ya, masih sama dengan Pak Jira. Siapa? Pak Jira. Ya. Sebelum materi pembelajaran Bapak lanjutkan ke lebih jauh, kita akan bikin dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan kita pakai selama nanti 1 tahun ke depan. Kalau ada sesuatu yang kurang nanti kita perbaiki, tapi kalau sudah baik kita akan lanjut. Keyakinan kelas itu seperti apa, Pak? Keyakinan kelas ini adalah aturan-aturan yang harus kalian taati, harus kalian patuhi, ya, dan harus kita sepakati bersama. Ya, baik. Bapak akan bagikan kertas post-itnya, kalian isi, ya. Satu anak Bapak kasih 5, ya. Tolong dibantu, Mas. Silakan dibagikan. Ya. Dibagikan ya, satu bangku 5-5 ya. Yuk dibantu ya. Satu anak ambil 5. Setelah itu kasih sebelahnya. Satu anak 5-5 ya. Satu anak 5-5. Satu anak 5-5 deh. Satu ya. Oke. Ya, satu anak 5-5. Satu anak 5-5. Ada lagi? Cukup? Ada? Ada lagi? Sudah dapat semuanya? Sudah, silakan duduk nanti ya. Silakan duduk. Oke. Ya. Ya. Enggak apa-apa, nanti enggak apa-apa, nanti dikembalikan ya. Oke. Ya, nanti dikembalikan. Sekarang semuanya yuk kita bikin keyakinan kelas dulu. Siapkan pulpennya, Nak. Sudah disiapkan pulpennya? Sudah belum? Sudah. Keyakinan kelas. Yuk kalian kita sepakati bersama. Keyakinan kelas. Masalah waktu. Apa yang kamu inginkan? Masalah keyakinan kelas. Tentang waktu. Silakan ditulis. Keyakinan kelas. Bapak minta tolong sama sekretaris. Siapa nih yang tulisannya bagus? Kami ya, Nak? Ya. Bapak minta tolong ya, Nak. Sini, Nak, tulis. Sini tulis, Nak. Tentang waktu nomor 1 sini, Nak. 1. Waktu. Oke, 1. Tentang waktu. Ya. Silakan ditulis tentang waktu. Mapel PCOK maunya kalian seperti apa? Kasih nomor 1 ya. Oke, sudah. Terus nomor 2 di sini, Nah. Sudah, ganti yang kedua. Dilepas. Atau di baris kedua. Ya, lembar kedua. Lembar kedua ya. Lembar kedua. Lembar kedua tentang bagaimana kalau ada yang pengen maju. Ya. Apa aturannya menurut kalian? Silakan lembar kedua. Kalau ada yang ingin bertanya harus bagaimana? Ayo. Tentang bagaimana kalau ada yang mau bertanya. Lembar kedua ya. Lembar kedua. Lanjut lembar ketiga. Ya, nggak usah ditulis soalnya. Lembar ketiga. Lembar ketiga adalah keyakinan. Kita bikin keyakinan kelas dulu. Kalau ada teman kamu di depan berbicara, sebaiknya bagaimana? Ayo. Kalau ada bapak ibu guru menjelaskan di depan, sebaiknya bagaimana? Ya. Lembar ketiga sini, Nak. Sini, Nak, gambar nanti. Nah. Kalau ada teman berbicara di depan, kalau ada
teman, garis miring, guru berbicara di depan, kamu harus bagaimana? Ya. Sudah? Lembar keempat. Lembar keempat. Ayo, lembar keempat. Lembar keempat. Oke, sini nah. Nomor 4. Oke, nomor 4. Nomor 4. Kalau kita praktek di luar, sebaiknya pakai seragam apa? Nah, kalian sepakat ini. Atau kalian punya ide sendiri boleh. Yuk kita sepakati saat berolahraga kita memakai seragam apa? Yuk. Saat berolahraga memakai seragam apa? Selanjutnya, yang kelima, saat berolahraga kita sesama teman harus bagaimana? Saat berolahraga sesama teman harus bagaimana? Intinya seperti apa? Yo, saat berolahraga sesama teman harus bagaimana? Sudah 5 ya? Sudah. Boleh ditambahin 6. Misalkan kamu pengennya seperti apa? Boleh ditulis. Ya. Boleh 6, boleh 7, boleh 8, boleh. Pengen kamu seperti apa nih pembelajaran olahraganya? Yuk, Bapak kasih waktu 1 menit ya. Setelah itu kalian tempelkan di papan sesuai dengan nomornya. Ya, terima kasih. Ya, boleh duduk kembali. 10, 9, 8. Yang udah selesai boleh ditempel nak sesuai dengan nomornya ya. Sesuai dengan nomornya ya. Ya, ayo. Nomornya berapa? Ada 5 ya, berarti beda nomor ya. Nomor 1 ditempel, nomor 2 ditempel sampai 5. Yo, sesuai nomornya. Ayo, itu nomor berapa? Ini ngaku. Yo. Nomornya berapa? Boleh miring, boleh. Yang sudah boleh kembali nak, yang sudah boleh kembali. Salah ngisi ya? Ya, Salah ngisi. salah ngisi. Ya nggak apa-apa deh. Ya, yang sudah ada, yang sudah diisi. Ya nanti kita ambil yang sudah duduk, ya. Yang sudah duduk, anak-anak yang sudah duduk. Yang sudah duduk. Yang sudah duduk. Yang sudah duduk. Itu kenapa jadi di atas nomor 3? Baik, Bapak ya. Ya, hitung 1 sampai 10 duduk ya. 1. Sesuai nomornya ya. Sesuai nomornya ya. 2. Ayo, nomor 4 ditambah nomor 4. 3. 4. Ayo. 5. Sudah? Baik. Jatuh itu di bawah itu. Sekarang Bapak akan baca 1 per 1. Ya. Bapak baca 1 per 1. Sudah nak? Ya, tempel sayang. Terus ini ada yang jatuh 1 nih. Terus baik. Baik anak-anak, Bapak akan bacakan apa keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Bapak minta tolong tadi sekretaris tolong ya, dicatat ya di selembar kertas ya. Ya, kesimpulannya ya. Kita akan baca tentang waktu. Tentang waktu nih. Datang tepat waktu 1, datang tepat waktu 2. Waktunya harus tepat 3. Waktunya harus tepat, waktunya harus sesuai.
Berarti kita sepakati nak, masalah waktu adalah datang dan selesai tepat waktu. Ya, ditulis dulu sekretaris. Kita sepakati ya. Yang pertama adalah datang dan selesai tepat waktu. Yang kedua, tentang bagaimana kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini ada gambar lop-lopnya nih. Ada yang bertanya apa ini? Mendengarkan, tidak berisik. Apalagi nih? Jika ada ingin bertanya, mengangkat tangan. Bertanya mengangkat tangan sambil menyimak. Apalagi nih? Diam, mengangkat tangan. Banyak angkat tangan ya. Berarti yang kedua tentang bagaimana kalau ada yang mau bertanya, mengangkat tangan. Yang kedua ya, keyakinan kelas ya. Ditulis ya nak ya. Sudah? Baik. Yang ketiga adalah kalau ada teman atau guru berbicara harus bagaimana? Memperhatikan dan mendengarkan. Mendengarkan tidak berisik, harus didengarkan. Apalagi nih? Menyimak, diam dan mendengarkan. Berarti kita udah sepakati ya nak ya. Kalau ada teman atau guru berbicara harus bagaimana? Didengarkan. Didengarkan. Ya, ini tulis. Kalau ada teman guru berbicara harus didengarkan. Sudah nak? Sudah. Keempat, apa ini keempat ini ya? Saat berolahraga memakai seragam apa? Seragam olahraga, baju renang. Ini siapa nih baju renang ini? Ya, baju renang nanti kita nggak olahraga nih, malah melototin semua nanti ini. Seragam olahraga, apalagi nih? Pakaian dress, baju tidur. Waduh, ini mau ngapain nih baju tidur ini ya? Memakai seragam olahraga, ya. Ini nih mau tidur kok di lapangan tuh ya. Keempat tadi ya. Saat berolahraga memakai seragam apa? Seragam olahraga. Yang kelima, saat berolahraga sesama teman harus bagaimana? Kerjasama, harus baik, harus apa lagi? Berkolaborasi, harus rusuh. Waduh, ini mah anak-anak ini ya maunya cowok ini pasti nih. Bekerja sama, terus apa lagi? Berolahraga harus tentram, damai. Emang nama perumahan, nah pakai tentram ini. Berkolaborasi dan bekerja sama. Saat berolahraga sesama teman harus bagaimana? Berkolaborasi dan bekerja sama. Sudah nak? Baik. Bapak akan bacakan ya nak ya, tentang keyakinan kelas 91 SMP Negeri 27 Tangerang. 1. Datang dan selesai tepat waktu. Setuju nggak? Setuju. Bagaimana kalau ada yang bertanya mengangkat tangan? Setuju nggak? Setuju. Mana suaranya setuju nggak? Setuju. Kalau ada teman atau guru sedang berbicara harus didengarkan. Setuju? Setuju. Saat berolahraga memakai baju apa? Seragam olahraga. Setuju kan? Setuju. Saat berolahraga sesama teman harus berkolaborasi dan bekerja sama. Setuju? Setuju. Ini adalah keyakinan kelas kita yang kita harus pakai dan kita taati selama 1 tahun. Sepakat anak-anak? Sepakat? Sepakat.